Hampir segera setelah Lin Nan memberitahu Qian Siki 3 gerakan, mereka yang hadir yang mengetahui kebenaran segera memiliki ide untuk bersiap menonton pertunjukan di benak mereka. Apa kamu yakin? Qian Siki sangat tampan, seperti bunga di bawah sinar matahari pagi, dengan senyum cerah dan tidak ada sedikit pun rasa dingin atau arogan. Dia mengenakan pakaian yang indah, bukan jubah Tao, dan olnya yang lebar memperlihatkan lengannya seputih akar teratai. Melihatnya seperti mandi di angin musim semi, membuat orang-orang merasa sangat bersemangat. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Nan, dia tidak terlihat bingung. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum. Tentu, Lin Nan bukanlah orang yang menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera berkata dengan tegas dengan suara yang dalam. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qian Siki bergegas dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, seolah-olah dia telah mengumpulkan kekuatan bertarungnya sejak lama. Ketika dia melihat teknik serangan Qian Siki, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa esensi sebenarnya dapat digunakan dengan cara ini. Di telapak tangan Qian Siki, esensi sejati terkondensasi menjadi benang panjang, dan mengalir seperti kilat dalam sekejap. Utas ini memancarkan aura pembasmi yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada angin palem, dan tidak ada cahaya kepalan tangan, hanya seutas benang yang seolah-olah menyembul. Namun, Lin Nan tidak ceroboh. Karena menurut persepsinya, benang sutra ini setara dengan memadatkan energi sejati menjadi suatu titik dan mengeluarkannya secara terus-menerus. Dan meskipun hanya terlihat seperti benang sutra, namun mengandung fluktuasi energi yang sangat murni. Sedikit sendewa pasti akan menghasilkan ledakan yang kuat. Mengingat situasi ini, Lin Nan segera menggerakkan kakinya dan dengan cepat menyingkir dari serangan sutra. Tertawa. Namun, dia menganggap serangan Qian Siki terlalu sederhana. Dia menghindar, dan benang sutra itu berbelok di sudut, menemukan posisinya seperti ular panjang, dan terus berlari ke arahnya. Saya punya masalah besar, saudara, tidak bisakah saya menyelesaikannya? Sementara Lin Nan menghindar dengan cepat, otaknya juga mulai bekerja dengan cepat, memikirkan cara untuk menghindar. Kamu tidak bisa mengelak. Ini seni bela diriku, Tarsal Magot. Melihat Lin Nan melarikan diri karena malu, Qian Siki sebenarnya menyeringai dan berkata dengan suaranya yang jelas dan unik. Jika serangannya sengit, Lin Nan masih bisa mematahkannya dengan kekerasan. Namun energi sebenarnya yang dimobilisasi Qian Siki hidup berdampingan dengan kekuatan dan feminitas, dan tidak ada cara untuk menghancurkannya. Serangan, penghindaran, dan lelucon segera terjadi di seluruh bidang seni bela diri. 3 gerakan, bagaimana dia bisa begitu malu setelah hanya 1 gerakan? Jika dia memiliki 2 gerakan lagi, Lin Nan akan terlihat sedih hanya dengan memikirkannya. Kalau begitu kamu ingin mengalahkanku. Tiba-tiba, Lin Nan memikirkan kemungkinan lain, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Qian Siki. Qian Siki langsung tertegun, dia tidak tahu obat apa yang dijual Lin Nan di labu tersebut, tapi dia terus menggerakkan tangannya dan terus menyerang Lin Nan. Hei, kapan energimu yang sebenarnya akan habis? Kakak hampir habis. Setelah setengah jam, Lin Nan akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak keras. Selama periode waktu ini, dia tidak berhenti sama sekali, dan terus-menerus dikejar oleh benang energi sejati yang dirangsang oleh Qian Siki. Cara dia berpikir untuk memecahkannya sebelumnya adalah menunggu sampai energi sebenarnya yang diaktifkan habis, dan kemudian dia dapat dengan mudah memenangkan tantangan. Namun setelah sekian lama, energi sejati Qian Siki tidak menunjukkan tanda-tanda kelesuan, dan bahkan ada aura yang semakin kuat yang samar-samar terpancar dari benang ini. Iya, kamu menunggu tenagaku yang sebenarnya habis. Hehe, maaf aku harus memberitahumu, itu tidak mungkin. Setelah Qian Siki mendengar kata-kata Lin Nan, dia tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia berpura-pura terkejut dan berkata kepada Lin Nan. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, Lin Nan merasa seolah-olah dia telah dibodohi, dan sebuah ide yang sangat berani terlintas di benaknya. Ketika Qian Siki menyerang di awal, benang yang terbuat dari energi terkondensasi ini tidak memiliki banyak kekuatan, hanya menakutkan. Dan saat dia terus menyerang, menyebabkan dirinya menghindar, dan pada saat yang sama melahap energi spiritual untuk mengubah esensi sejati, kekuatan benang energi ini secara bertahap tumbuh. Bisa dibilang jika ada serangan yang kuat sejak awal, Qian Siki tidak akan memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Memikirkan hal ini, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan marah secara diam-diam. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa dia akan memberi Qian Siki 3 gerakan. Jika tidak, dia mungkin sudah menang sekarang. Kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa kulakukan. Tiba-tiba, sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat, dan senyuman penuh makna tiba-tiba muncul di wajahnya. Tidak bagus, ada yang aneh. Qian Siki tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa begitu menakutkan saat melihat Lin Nan tersenyum seperti ini.
Bahkan pada saat ini, Qian Siki samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Tertawa. Namun, saat berikutnya Lin Nan menggunakan tindakan untuk menjelaskan dari mana kepercayaan dirinya berasal. Aku melihat tangannya dengan cepat membuat segel di dadanya, dan lapisan cahaya keemasan samar bersinar sedikit dari atas. Ini, tidak hanya Qian Siki, tetapi bahkan 4 kepala keluarga di tribun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan kelopak mata mereka. Mu Lingfeng, khususnya, sangat terkejut dengan tindakan Lin Nan hingga hatinya bergetar. Segel yang ditarik Lin Nan di dadanya jelas merupakan segel yang digunakan Mu Ziqiu sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, segel ini jelas telah hilang, dan hanya keluarga Mu yang memiliki salinan aslinya. Kenapa Lin Nan benar-benar mempelajarinya? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mata Mu Lingfeng menatap lurus ke arah Lin Nan, dan sudut mulutnya sedikit bergerak-gerak. Kejutan saat ini tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hihihi. Gerakan Lin Nan sangat terampil, mengalir dengan lancar tanpa tersentak, dan bahkan jumlah energi sejati yang terisi di setiap kesempatan pun sempurna. Sinar cahaya keemasan dengan cepat mengembun di dada dan tangannya, dan meroket. Yang paling penting adalah kekuatan tempurnya juga meningkat pesat secara eksponensial. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, aura menakutkan telah menyelimuti arena seni bela diri. Itu cukup kuat. Tiba-tiba, Qian Siki, yang berada di seberang Lin Nan, mendengus dingin. Senyuman di wajah cantiknya, yang sudah penuh dengan senyuman, menjadi sedikit lebih cerah, sangat kontras dengan apa yang dia katakan. Lin Nan tersenyum tenang dan tidak mengindahkan kata-kata Qian Siki sama sekali. Dalam menghadapi kekuatan tempur yang begitu menakutkan, bahkan orang kuat di tahap tengah inti emas akan berlutut dan menjilatnya. Dan Qian Siki di sisi berlawanan, baru saja berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Keduakan jarimu dengan sutra lembut, padatkan. Segera setelah itu, Qian Siki yang sudah merasa tidak enak di hatinya, akhirnya pecah. Dia kemudian berteriak pelan, melambaikan tangannya sedikit, dan benang energi menyebar dalam sekejap. Ini tidak pecah, tetapi tersebar menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya setipis bulu sapi. Filamen ini dengan cepat mundur dengan ayunan telapak tangan Qian Siki, membungkus tubuhnya erat-erat seperti kepompong. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan melihat keterampilan seni bela diri Qian Siki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan persepsinya dengan cepat menyebar. Namun, sosok Qian Siki benar-benar terjerat dalam filamen energi, dan dalam sekejap mata, tidak ada yang terlihat. 3 gerakan telah berlalu, aku akan memulai. Faktanya, ketiga jurus itu telah dilewati. Lin Nan hanya mencoba menarik Qian Siki untuk mengungkapkan kartu asnya. Selain itu, dia perlu waktu untuk memadatkan segelnya. Mendesis. Begitu kata-kata Lin Nan keluar, semua orang yang menonton tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu menakutkan, setidaknya beberapa kali lebih kuat dari segel yang telah dipadatkan Mu Ziqiu sebelumnya. Faktanya, seluruh tubuh Lin Nan sepenuhnya diselimuti lapisan cahaya kemasan. Lepaskan kekuatan tempurmu. Meskipun ada formasi di bidang seni bela diri yang menghalangi mereka, Luo Hai dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tercekik yang kuat dari lubuk hati mereka. Mumu, menurutmu siapa yang akan menang? Pada saat ini, Luo Batian yang berada di tribun tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Mu Lingfeng, yang terlihat gugup. Ia kini menjadi tipikal orang yang memperhatikan keseruan dan tidak takut dengan hal-hal besar. Kecakapan tempur Lin Nan telah melampaui imajinasinya, jadi meskipun dia kalah, itu tetap merupakan suatu kehormatan. Luo Batian yang awalnya muak dengan keluarga Mu, sepertinya pernah melihat adegan Lin Nan memenangkan kompetisi, jadi dia merasa sangat tenang. Kamu tidak bisa memastikannya. Mu Lingfeng tidak menyangka Luo Batian akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia sangat mengenal Qian Siki, tapi bukan berarti dia tahu seni bela diri Qian Siki. Keterampilan bela diri ini bukan milik keluargamu, tetapi diberikan kepadanya oleh orang di atasnya, memintanya untuk memilih murid yang bisa mempraktikkannya. Tapi Qian Siki bisa mempraktikkannya, jadi Mu Lingfeng benar-benar bingung dengan seni bela diri memutar-mutar jari dan sutra lembut. Namun, kekuatan tempur yang ditunjukkan Qian Siki barusan benar-benar mengejutkannya. Tetapi sebelum kegembiraan mereda, Lin Nan menunjukkan tingkat kultivasi yang luar biasa, dan bahkan mempelajari segel ajaib yang dipraktikkan oleh Mu Ziqiu. Benarkah? Luo Batian tertawa kecil kali ini, ekspresi bangga melintas di wajahnya, dan bahkan sudut mulutnya selalu tersenyum. Di bidang seni bela diri, tantangan antara Lin Nan dan Qian Siki telah memasuki tahap yang sengit. Menang atau kalah harus bergantung pada pukulan kuat Lin Nan. Namun persaingan berbeda dengan upaya putus asa, jadi Lin Nan tidak ingin menyakiti Qian Siki. Padahal dia berasal dari keluargamu. Di keluargamu, Mu Lingfeng dan Mu Ziqiu lah yang bersalah, dan mereka tidak ada hubungannya dengan orang luar.
Bahkan Qian Shiki hanya mengikuti perintah. Coiling Dragon Palm, kan? Hari ini kakakku akan menunjukkan padamu apa itu Coiling Dragon Palm yang sebenarnya. Dengan ide ini, Lin Nan segera memutuskan untuk tidak membombardir pertahanan tipis Qian Shiki, tetapi menoleh ke arah Mu Ziqiu dan berkata sambil tersenyum. Apa? Dalam sekejap, semua orang tercengang dengan kata-kata Lin Nan. Saya baru saja memadatkan segel yang digunakan Mu Ziqiu sebelumnya, dan sekarang saya berbicara tentang Coiling Dragon Palm. Mustahil. Setelah Luo Hai mendengar kata-kata Lin Nan, dia juga tercengang, tapi kemudian dia bergumam diam-diam. Sikat. Namun, begitu dia selesai berbicara, tangan Lin Nan terangkat tinggi dan terus melambai. Angkat kepala tinggi-tinggi. Di bawah cahaya keemasan yang kuat, energi kekerasan memenuhinya, dan auman naga bernada tinggi bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Engah. Melihat adegan ini, Mu Ziqiu hampir memuntahkan darah. Ini jelas merupakan keterampilan seni bela dirinya, jadi bagaimana Lin Nan bisa mengetahuinya? Ini bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Naga energi melingkar emas berputar terus-menerus di atas kepala Lin Nan, bahkan lebih kuat dari naga melingkar yang dibentuk oleh Mu Ziqiu. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya dipenuhi dengan energi naga, dan cahaya kemasan melesat langsung ke langit. Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Luo Hai akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, sambil bersorak untuk Lin Nan di dalam hatinya. Dalam pertempuran ini, Lin Nan tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang, dan keunggulannya telah sepenuhnya menutupi semua orang yang menantangnya sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi bahkan dengan kekuatan bertarung ini, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Coiling Dragon Palm adalah seni bela diri unik dari keluarga Muku. Bagaimana kamu mempraktikkannya? Mu Ziqiu masih tidak percaya bahwa Lin Nan dapat menganalisis langkah aktivasi spesifik hanya karena dia pernah menggunakan Coiling Dragon Palm sebelumnya. Dia menunjuk ke arah Lin Nan dan bertanya dengan marah. Bukan hanya dia tidak bisa mempercayainya, bahkan kepala keluarga Mu Lingfeng, pun tidak bisa mempercayainya. Apakah benar ada kultivator yang menentang surga di benua ini? Haha, kenapa tidak mungkin? Oh, tunggu, sekarang kompetisi, aku akan menyingkirkan cewek ini dulu. Lin Nan tidak takut sama sekali, dan tersenyum dengan tenang, sementara sudut mulutnya membentuk lengkungan yang sangat aneh. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, Lin Nan mengangkat satu tangan dalam sekejap, dan naga melingkar energi di atas kepalanya seperti aliran cahaya, bergegas menuju Qian Shiki yang terbungkus seperti kepompong. Sebelum naga melingkar energi itu tiba, Gang Feng yang kuat dan menakutkan telah mengunci Qian Shiki dengan kuat. Klik, klik, klik. Tiba-tiba, terdengar suara retakan dari kepompong di tubuh Qian Shiki. Benang sutra tipis itu ditarik oleh angin kencang. Benang itu tidak dapat menahan kekuatan sobek yang begitu mengerikan dan putus di tempat. Akui kekalahan, Kiki, cepat akui kekalahan. Saat ini, Mu Ziqiu menjadi gila. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan bertarung Lin Nan bisa begitu kejam, dan temperamennya begitu kejam sehingga dia bahkan tidak akan membiarkan seorang gadis pun. Takut Qian Shiki dalam bahaya, dia berteriak keras. Aku menyerah. Qian Shiki sudah lama ingin mengaku kalah, tapi dia tidak berani melakukannya karena tekanan dari Mu Lingfeng. Jadi ketika pengingat Mu Ziqiu terdengar di telinganya, dia dengan cepat berbicara dengan susah payah. Karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan angin kencang, dan ada juga kekuatan penindasan dari aura kuat yang dibawa oleh naga melingkari energi. Pada saat ini, sangat sulit baginya untuk berbicara. Tertawa. Namun, ketika Qian Shiki mengucapkan kata-kata menyerah, naga melingkar energi itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Hanya sisa cahaya keemasan yang menunjukkan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah benar. Keluarga Luo, Lin Nan. Tepat ketika murid keluargamu yang bertanggung jawab mencatat poin dan melaporkan hasilnya hendak melaporkan hasilnya, Mu Lingfeng tiba-tiba berdiri. Dia memelototi Lin Nan dan berteriak. Tunggu. Semua orang menahan napas saat ini, ingin mendengar apa yang dikatakan Mu Lingfeng. Kemenangan Lin Nan terlihat jelas bagi semua orang, dan tidak ada kemungkinan untuk berbuat curang sama sekali. Apa, saya, Lin Nan dari keluarga Luo, memenangkan pertandingan ini? Apakah Anda keberatan? Luo Batian tidak menerima trik ini sama sekali, dia sudah menoleransinya ketika Mu Jinfeng datang untuk memaksa Luo Hai mengaku kalah. Jadi kali ini, dia tidak punya alasan untuk terus menoleransinya. Opini, Mu Lingfeng memiliki wajah muram, mendengus dingin, dan berbalik untuk fokus pada Lin Nan. Apa yang ingin dilakukan orang tua ini? Lin Nan sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Mu Lingfeng berhenti saat ini. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia memenangkan tantangan ini. Mungkinkah lelaki tua ini ingin menipu? Ini adalah kompetisi,
bukan untuk mengambil nyawa orang. Lin Nan, niat membasmi yang kamu tunjukkan tadi telah menunjukkan sifat aslimu, jadi aku berhak mengeluarkanmu dari kompetisi. Mu Lingfeng menyapu mata Lin Nan dengan tajam dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia katakan kedengarannya terlalu tinggi, tapi alasan ini agak terlalu dibuat-buat. Apa katamu? Sebelum Lin Nan bisa marah, Luo Batian, sebagai kepala keluarga Luo, tidak mau lagi dan langsung berteriak keras. Pada saat yang sama, aura Luo Batian dengan cepat meningkat, dan cahaya kekerasan muncul dari matanya sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Merasakan perubahan aura Luo Batian di sebelahnya, Mu Lingfeng langsung gemetar di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Luo Batian berani menanyainya secara terbuka. Faktanya, dia juga merasakan ancaman dari Lin Nan, jadi dia mengambil langkah ini tanpa mempedulikan wajahnya. Awalnya dia mengira dia bisa menangani Luo Batian. Bagaimanapun, dalam hal ranah dan kultivasi, Luo Batian bukanlah tandingannya, yang memberinya kepercayaan diri. Namun, hal itu menjadi bumerang. Aura tirani yang ditampilkan Luo Batian saat ini justru membuatnya kewalahan dalam sekejap, bahkan mengancam akan menghancurkan auranya. Aku bilang untuk menyingkirkan Lin Nan, apa? Lao Luo, apakah kamu ingin membantu murid keluarga Luomu? Mu Lingfeng mencoba yang terbaik untuk menenangkan keterkejutan di hatinya, dan langsung bertanya pada Luo Batian dengan marah. Oh, alis Luo Batian sudah menyatu, dan sinar di matanya terus mengamati Mu Lingfeng. Meskipun dia tidak takut pada Mu Lingfeng, sulit baginya untuk mengambil langkah pertama di depan begitu banyak murid. Terlebih lagi, jika Lin Nan benar-benar dihapus dari daftar, maka keluarga Luo mereka benar-benar tidak memiliki harapan. Aku tidak membantumu dalam pernikahan. Luo Batian mempertimbangkan pro dan kontra dan langsung berkata dengan sungguh-sungguh kepada Mu Lingfeng. Namun, suasana hatinya saat ini adalah menamparkan lelaki tua itu sampai mati. Sial, apa-apaan ini? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang begitu hina dan tidak tahu malu bisa menduduki posisi kepala keluargamu. Yah, alasannya adalah untuk menyingkirkan Lin Nan. Menyadari momentum Luo Batian telah melemah, Mu Lingfeng segera menilai kualifikasi Lin Nan dengan lebih tegas. Keluarga Sun selalu bersikap rendah hati. Tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam hal semacam ini, jadi mereka selalu diam. Kepala keluarga Fang Yunseng, tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dengan senyuman di wajahnya saat dia menonton lelucon tersebut. Oh, saya ingin bertanya kepada kepala keluargamu, apakah saya menyakiti salah satu murid yang berpartisipasi? Akhirnya, Lin Nan berbicara. Dia mengangkat alis pedangnya, menatap Mu Lingfeng dengan jijik, dan bertanya dengan tenang. Dalam hal ini, Luo Batian tidak dapat mengandalkan apapun, jadi dia memutuskan untuk bertarung demi dirinya sendiri. Jika bukan karena rasa penasarannya tentang dimensi yang berbeda, dia tidak akan tertarik untuk mengikuti kompetisi level ini. Tidak, Mu Lingfeng tidak menyangka Lin Nan akan benar-benar berbicara saat ini. Dia sedikit terkejut dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jika dia secara paksa menyingkirkan Lin Nan, struktur 4 keluarga tersembunyi mungkin berubah. Bahkan ada sedikit kegelisahan di hatinya. Apalagi saat Lin Nan menunjukkan sikap ini, dia sudah merasa sedikit menyesal. Karena tidak ada, apa maksudnya aura? Aku benar-benar ingin bertanya, kamu begitu tinggi, dan kamu. Lin Nan segera tersenyum dan terus maju selangkah demi selangkah. Nada suaranya terhadap Mu Lingfeng sama sekali tidak masuk akal, tapi bertanya-tanya. Diam, sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, Mu Lingfeng berteriak keras, menghentikan kata-kata Lin Nan. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang, seluruh tubuhnya gemetar, dan kulit kepalanya mati rasa. Ini rahasianya, rahasia terbesarnya. Bahkan Mu Ziqiu tidak tahu, jadi bagaimana Lin Nan tahu. Pada saat ini, Mu Lingfeng bahkan merasa mata semua orang terfokus padanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa menjadi sorotan sangat tidak nyaman. Kenapa kamu tidak biarkan aku bicara? Luo Batian terus menambahkan penghinaan pada lukanya, menatap Lin Nan dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang kuat. Ini bukan hanya yang ingin diketahui Luo Batian, tetapi semua orang juga ingin tahu apa yang akan dikatakan Lin Nan yang akan membuat reaksi Mu Lingfeng begitu kuat. Ahem, masalah ini ada hubungannya dengan rahasia tuanku, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Mu Lingfeng langsung merasa seperti dia telah dilihat oleh Lin Nan, tapi dia tidak punya cara untuk mengejarnya. Jadi saya berbohong untuk saat ini dan mengatasinya. Dan Lin Nan, setelah dia menemukan rahasianya, harus mati untuk memastikan rahasianya tidak bocor. Oh, kalau begitu, jangan bertanya. Karena Lin Nan tidak menyakiti siapapun, bisakah dia terus berpartisipasi dalam kompetisi? Luo Batian dengan jelas merasakan kegugupan dan kepanikan Mu Lingfeng, dan segera melanjutkan bertanya. Ini lebih merupakan pertanyaan daripada ancaman.
Jika Mu Lingfeng tidak melepaskannya saat ini, rahasianya akan terungkap saat berikutnya. Oleh karena itu, pada saat ini, Luo Batian mencubit kelemahan Mu Lingfeng. Karena tidak ada yang terluka, ayo lanjutkan. Dia tidak menangkap rubah itu tetapi menjadi bersemangat. Setelah Mu Lingfeng mengucapkan kata-kata ini, dia langsung merosot di kursinya. Jubah Tao di punggungnya basah oleh keringat dingin. Itu terlalu berbahaya, hanya sedikit saja. Jika dia tidak merasa tidak nyaman dan memiliki tanda peringatan, Lin Nan akan mati tanpa penguburan jika dia mengungkapkan rahasianya. Lin Nan, tunggu saja, aku pasti akan membasmimu. Akhirnya, dia duduk di kursi, tetapi mata Mu Lingfeng tertuju pada Lin Nan, dan dia mengertakkan gigi dan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Lin Nan telah memperhatikan mata pembasmi Mu Lingfeng. Dan ini seperti yang dia harapkan, tanpa penyimpangan apapun. Poin keluarga Luo, Lin Nansheng, dan Qian Siki akan dihapus dan menjadi milik Lin Nan, dan mereka akan mendapat poin tambahan. Selanjutnya, Lin Nan secara alami memperoleh poin Qian Siki. Namun, karena Qian Siki tidak memiliki rekor tantangan sebelumnya, poinnya tidak banyak, hanya 3 poin yang sangat sedikit. Jika ditantang secara pasif, Lin Nan pasti akan menjadi salah satu dari 5 besar, tapi itu bukanlah hasil yang dia kejar. Seperti yang dikatakan Luo Batian sebelumnya, rasa hormat terhadap orang lain didasarkan pada rasa takut. Oleh karena itu, ia siap mengambil inisiatif dan menantang secara bergiliran. Mu Ziqiu, aku menantangmu. Suara Lin Nan tidak terlalu kuat, sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang dan berkata dengan ringan kepada Mu Ziqiu. Apa? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, seluruh tubuh Mu Ziqiu langsung gemetar. Bukan hanya dia, Luo Hai dan yang lainnya juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Nan akan menantang Mu Ziqiu. Terlebih lagi, Lin Nan baru saja selesai melawan Qian Siki, dan tidak ada penyesuaian nafas di tengahnya. Tidak, menurut aturan, Lin Nan harus mengatur nafasnya selama setengah jam. Dalam sekejap, Mu Lingfeng yang baru saja duduk, berdiri lagi dan langsung berteriak pada Lin Nan. Mu Lingfeng, kamu telah mempersulit segalanya berulang kali. Apakah menurutmu pertandingan ini adalah kesalahan keluargamu? Apa pendapatmu tentang kami? Akhirnya Luo Batian tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, dia langsung berteriak pada Mu Lingfeng dan melompat dari kursinya. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan sepertinya akan saling bertarung di detik berikutnya. Tantangan junior, aturannya sudah jelas, jadi jangan ikut campur. Sebagai tuan rumah kompetisi ini, keluargamu tentu saja harus memeriksa setiap level, tapi tidak harus terlalu serius. Fang Yunseng berdiri di samping dan berkata kepada kedua orang itu dengan marah. Namun kata-kata ini memperjelas posisinya, dia tidak akan membantu siapapun. Sun Suefeng juga mengangguk setuju. Sepertinya niatnya cukup jelas, tidak ada yang akan membantu, dan mereka berdua akan mengakhirinya sendiri. Rubah tua, Luo Batian tidak bisa menahan bibirnya dan berpikir sendiri. Mempersulit, kapan aku sengaja mempersulit? Mu Lingfeng jelas sangat kesal. Karena tidak ada seorang pun dari keluarga Sun atau keluarga Fang yang mau membantu, dia akan mencoba mengoperasi keluarga Luo terlebih dahulu. Keluarga Luo secara bertahap terpinggirkan selama bertahun-tahun karena cedera Luo Batian, dan tidak memiliki suara sama sekali. Oleh karena itu, jika Mu Lingfeng ingin mendominasi keluarga, dialah yang harus menonjol. Bukankah itu dianggap mempersulit? Hahaha, persaingan peringkat yang omong kosong. Biar ku beritahu padamu, Mu Lingfeng, aku memberimu wajah jadi aku tidak mempermalukanmu. Karena kamu tidak tahu cara memuji, maka jangan-jangan salahkan aku, keluarga Luo, karena menarik diri dari 4 keluarga bangsawan yang tersembunyi. Luo Batian jelas sangat kesal. Dia memblokirnya lagi dan lagi, tidak diragukan lagi untuk memenangkan tempat pertama dan menjadi kepala dari 4 keluarga tersembunyi. Namun, jika semua orang seperti Mu Lingfeng, jika tujuannya tercapai, hati orang akan bubar. Berhenti. Apakah kamu yakin aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Luo? Kamu bisa mencobanya. Kedua orang tersebut saling berhadapan gayung bersambut, tidak mengalah sama sekali, membuat seluruh murid yang hadir memandang mereka dengan bodoh, bahkan lupa untuk melanjutkan tantangannya. Oke, kalian semua sudah tua, kenapa kalian masih marah seperti kami anak muda? Sekarang, saya tantang semuanya. Lin Nan jelas memiliki prasangka buruk terhadap Mu Lingfeng. Mengetahui bahwa lelaki tua ini sangat tercela, dia takut Luo Batian akan menderita, jadi dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Ini, apa? Kau bercanda? Tidak mungkin, kamu sedang mencari kematian. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata langsung tertuju padanya, dan mereka mengeluarkan suara tidak percaya. Tantang semua orang, ini tidak mungkin. Bahkan kepala dari 4 keluarga bangsawan yang tersembunyi tidak memiliki keberanian Lin Nan ketika mereka masih muda.
Menantang begitu banyak orang dengan kekuatan satu orang berarti mencari kematian, atau sakit jiwa. Oke, Lin Nan, selama kamu bisa menang, aku akan mengakui kamu sebagai orang nomor satu, dan keluarga Luo akan menjadi yang pertama dari 4 keluarga tersembunyi. Bagaimana? Ketika Mu Lingfeng mendengar ini, dia langsung merasa senang dan dengan lantang membuat janji kepada Lin Nan. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk membasmi Lin Nan, tapi dia tidak menyangka itu akan datang secepat itu, dan Lin Nan lah yang akan menemui jalan buntu sendirian. Terserah, aku tidak tertarik pada awalnya, ayo kita mulai. Lin Nan segera mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, lalu berkata kepada Mu Lingfeng dengan tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Lin Nan, kamu tidak bisa. Karena Long Ruoyu mengkhawatirkan keselamatan Lin Nan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gugup, dan matanya berkaca-kaca dalam sekejap. Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu dan mencari kematian. Kamu sangat berani dan berani menantang kami semua. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa yang turun ke bumi? Jika kamu menang, aku akan segera memanggilmu kakek. Dalam sekejap, kata-kata Lin Nan membangkitkan semangat juang semua orang, dan mereka mencibir Lin Nan dengan jijik. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lin Nan barusan memang cukup kuat. Tapi itu kuat, tapi bukannya tak terbendung. Mengurangi Luo Hai dan Long Ruoyu dari keluarga Luo, masih ada 9 orang tersisa di antara 12 orang. Selain itu, ke-9 orang ini semuanya berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi, dan mereka semua satu tingkat lebih tinggi dari Lin Nan. Bukankah ini meminta kematian? Oke, itu dia, mari kita mulai tantangannya. Mu Lingfeng takut Lin Nan akan menyesalinya, jadi dia segera mengumumkan permulaannya. Luo Batian, yang berada di samping, hanya bisa meniup janggutnya dan menatap, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Lin Nan telah menimbulkan kemarahan publik. 9 sosok bergegas ke bidang seni bela diri dalam sekejap, berdiri di hadapan Lin Nan, dengan cahaya tajam memancar dari mata mereka. Ayo kita lakukan. Tunggu apa lagi? Ekspresi Lin Nan tetap normal. Melihat pergerakan 9 orang itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan membuat lelucon. Oh, kamu sudah keterlaluan, aku akan menghajarmu sampai mati. Fang Zhen tidak tahan lagi dan bergegas menuju Lin Nan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, seni bela diri Breaking Wind Fist juga diaktifkan. Bang! Namun, begitu dia tiba di depan Lin Nan, dan bahkan segera setelah angin dari tinju angin pemecah terbentuk, Lin Nan menamparnya dengan tangannya. Suara mendesing. Dengan tamparan ini, tubuh Fang Zhen terbang di tempat dan langsung jatuh ke arena seni bela diri. Semua orang mengelilinginya dan menggunakan seni bela diri terkuat bersama-sama. Tiba-tiba, Mu Ziqiu menyadari kekuatan bertarung Lin Nan yang kuat, dan segera menyapa semua orang, bersiap untuk menyerang Lin Nan bersama-sama. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk mencegah Lin Nan menciptakan kesempatan untuk mengurangi segelnya. Kalau tidak, meski jumlahnya banyak, mustahil bagi mereka untuk menahan kerusakan akibat naga melingkari energi. Ayo kita akhiri pertarungannya. Setelah Lin Nan mendengar kata-kata Mu Ziqiu, dia segera mengangkat alisnya, tersenyum jahat, dan berbicara. Hampir di saat yang sama, energi sejati Lin Nan telah sepenuhnya dimobilisasi dan disuntikkan ke kakinya, menyebabkan kecepatannya melonjak dengan cepat. Selain itu, dia tidak bisa merasakan fluktuasi nafas apapun di tubuhnya. Bahkan tidak ada aura kekuatan tempur. Bang! Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, Zhou Xiao tidak dapat mengelak dan ditampar oleh Lin Nan, menjatuhkannya dari panggung dan kehilangan kualifikasinya. Sebelum melancarkan serangan resmi, dia membasmi 2 orang terlebih dahulu, membuat Mu Ziqiu tidak bisa berkata-kata. Dengan kemampuan bertarung yang begitu memalukan, dia tetap datang untuk mengikuti kompetisi. Bukankah sudah jelas dia sedang mencari masalah? Tapi ini baru permulaan bagi Lin Nan. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, Lin Nan akhirnya melepaskan semua energi sebenarnya di kakinya, dan kecepatannya mencapai ekstrim dalam sekejap. Untuk sesaat yang mengejutkan, 7 orang di arena seni bela diri tersingkir oleh serangkaian suara yang teredam. Beberapa orang bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun energi kekerasan telah menghempaskan mereka. Celup, celepuk, suara jatuh ke tanah sangat jelas. Ketika Zhou Xiao, Mu Jinfeng, dan bahkan Fang Ting dan yang lainnya bereaksi, mereka sudah berada di luar arena seni bela diri karena suatu alasan. Dengan kata lain, mereka terlempar tanpa bisa lepas dari serangan Lin Nan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, hanya Mu Ziqiu yang tersisa di bidang seni bela diri. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Lin Nan mendekatinya, mau tidak mau mulai mundur, dan berkata. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lin Nan meledak dengan kekuatan tempur yang kuat, dan fluktuasi aura yang kuat telah menyelimuti Mu Ziqiu.
Tidak apa-apa, aku ingin bicara denganmu. Lin Nan menatap Mu Ziqiu sambil tersenyum dan terus berjalan ke depan. Aura yang keluar dari tubuhnya membuat Mu Ziqiu ketakutan. Tepat setelah dia selesai berteriak, dia mengaktifkan energi aslinya terlebih dahulu, memadatkan Coiling Dragon Palm dan bergegas menuju Lin Nan. Namun, sosok Lin Nan menghilang dari matanya dalam sekejap, tetapi bayangan muncul satu demi satu. Tidak bagus. Saat dia mendengar suara teredam datang dari belakangnya, dia langsung berteriak diam-diam dan berbalik dengan cepat. Namun, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua orang telah jatuh dari bidang seni bela diri. Arena seni bela diri yang tadi ramai tiba-tiba menjadi satu-satunya yang tersisa bersama Lin Nan. Bicara tentang, apa yang harus dibicarakan? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mu Ziqiu sama sekali tidak mengetahui niat sebenarnya Lin Nan, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lin Nan barusan membuatnya merasa takut seperti baru saja melihat hantu. Celepuk. Saat Lin Nan maju selangkah demi selangkah, Mu Ziqiu bahkan tidak melihat ke belakang, dia menginjak udara dan jatuh dari lapangan seni bela diri dalam sekejap. Lin Nan adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh arena seni bela diri. Saat itulah Lin Nan tiba-tiba berbalik dan melihat Mu Lingfeng di tribun. Saya tidak tahu apakah perkataan orang tua ini masih penting. Ini, Mu Lingfeng hampir menjadi marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menurut aturan tantangannya, Lin Nan memang menang, dan dia telah menjanjikan hadiah sebelumnya. Lin Nan adalah juara pertama dalam kompetisi ini, dan keluarga Luo adalah yang pertama dari 4 keluarga tersembunyi. Setelah merenung dalam waktu lama, Mu Lingfeng mengumumkan hasilnya dengan sangat enggan. Biar kamu bangga dulu. Mu Lingfeng mengertakkan gigi di dalam hatinya, tapi tidak ada yang salah dengan ekspresi wajahnya. Saya awalnya berencana untuk menyerang keluarga Luo, tapi sekarang saya hanya mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan keluarga Luo, dan juga untuk mendapatkan cincin luar angkasa Lin Nan. Pil pengumpul roh yang diambil Lin Nan sebelumnya telah membuat Mu Lingfeng menyerahkan seluruh martabatnya dan hanya ingin menyimpan pil itu untuk dirinya sendiri. Hanya 4 yang tersisa di 5 besar. Tantangan berlanjut. Lin Nan bisa istirahat. Mu Lingfeng berpikir sejenak, lalu segera mengumumkan bahwa tantangannya akan terus berlanjut. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang mengabaikan keberadaan Lin Nan. Untungnya, mereka tahu bahwa dia tidak lagi harus bersaing, jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan kalah jika bertemu Lin Nan. Nah, ini, saat dia berdiri diam, Lin Nan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh muncul dari pikirannya. Tidak bagus. Roh pedang-pedang Xuan Yuan, yang sudah lama tidak bergerak, mulai menelan energi aslinya. Seolah-olah dia sudah lapar untuk waktu yang lama, roh pedang-pedang Xuan Yuan mulai tanpa ampun menelan esensi murni dalam dantian Lin Nan. Mungkin karena energi sebenarnya dalam dantian relatif murni, kecepatan melahap roh pedang tidak terlalu gila. Namun meski begitu, Lin Nan tidak bisa terus mendukungnya. Dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak bisa menggerakkan pikirannya untuk melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Karena aku tidak ada urusan di sini, aku permisi sebentar dan pergi jalan-jalan ke kota. Lin Nan takut orang lain akan mengetahui rahasianya, jadi dia segera memutuskan untuk mengunjungi kota Fuxi. Jika memungkinkan, carilah ruang pelatihan di hotel agar Anda aman. Dengan pemikiran ini, dia segera memberitahu semua orang, berbalik dan pergi. Saat ini, sebenarnya sedang berpacu dengan waktu. Jika dia menemukan hotel itu nanti, energi sebenarnya dalam dantiannya pasti akan ditelan seluruhnya oleh roh pedang Xuan Yuan. Qiyuki, ikuti Lin Nan dan temukan kesempatan untuk membasminya. Mu Lingfeng tidak menghentikannya sama sekali. Faktanya, dia berharap Lin Nan segera menghilang dari pandangan semua orang, karena dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Melihat Lin Nan pergi, dia segera mengirim pesan kepada penatua ke King dari keluargamu. Qiyuki memutar kelopak matanya, tidak menjawab apapun, lalu berbalik dan pergi. Lin Nan pergi secara terbuka, sementara Qiyuki pergi dengan tenang, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Perhatian semua orang sekarang tertuju pada bidang seni bela diri. Siapa yang akan memperhatikan sesepuh dari tamu? Berjalan keluar dari Mu Mansion, langkah Lin Nan dengan cepat bertambah. Alih-alih merasakan bagian belakang, semua indera terkonsentrasi di hotel di kota Fuxi. Dia saat ini tidak kekurangan batu roh, jadi menemukan hotel yang relatif mewah bukanlah masalah. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah hotel yang terletak di kawasan paling makmur di kota Fuxi. Sial, istirahat 1 hari sebenarnya membutuhkan 100 batu roh. Meski mahal, Lin Nan cemas karena ini adalah hotel terbaik di kota Fuxi. Masalah keamanan tidak boleh dipertimbangkan, jadi dia membayar 100 batu roh tanpa ragu dan mendapat kamar. Qiyuki telah mengikuti Lin Nan, tetapi ketika dia melihatnya langsung masuk ke hotel, dia sedikit bingung.
Tetapi untuk menyelesaikan instruksi Mu Lingfeng, dia tetap memilih untuk menunggu. Dia tidak percaya bahwa Lin Nan tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Tertawa, kamar hotel didekorasi dengan sangat mewah, tetapi Lin Nan bahkan tidak melihatnya setelah membuka pintu. Hihihi, di bawah kekuatan penuhnya, aliran energi padat dengan cepat muncul, secara bertahap mengelilingi tubuhnya. Dan energi spiritual langit dan bumi yang terkondensasi di dalam ruangan juga mengalir ke arahnya dalam sekejap. Saat ini, hanya seperempat energi sebenarnya di dantiannya yang tersisa. Kalau nanti datang ke hotel pasti akan kehilangan seluruh tenaga yang sebenarnya. Kalau datang ke hotel lagi pasti sangat merepotkan. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan dengan cepat memasuki kondisi melahap energi spiritual, dengan panik melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Karena kemungkinan ditemukan telah dihilangkan, Lin Nan tidak sengaja menahan diri, dan mulai melahap energi spiritual dengan kekuatan penuh. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka, dan energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya. Aura menakutkan memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap, dan energi spiritual yang terkondensasi di ruangan itu dengan cepat dimobilisasi dan membentuk badai kecil, mengangkut energi spiritual menuju tubuh Lin Nan. Namun, pada saat ini, roh pedang-pedang Suanyuan bersembunyi di dantiannya dan melahap energi sebenarnya dengan gila-gilaan, tampaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pecinta kuliner, menyadari bahwa roh pedang hanya fokus pada melahap esensi sejati, Lin Nan tidak bisa tidak memikirkan kata seperti itu. Dilihat dari keadaan roh pedang saat ini, dia memang seorang pecinta kuliner, dan bahkan pikiran aslinya telah hilang sama sekali. Karena dia bisa menelan sejumlah besar energi spiritual dan mengubahnya menjadi energi sejati, Lin Nan akhirnya menghela nafas lega. Bahkan jika dia menjaga keseimbangan, itu masih sangat bagus. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir energi sebenarnya di dantian Anda akan hilang sama sekali. Kota Chengguang, keluarga Luo. Sejak Luo Batian pergi, semua urusan keluarga, besar dan kecil, telah diserahkan kepada Luo San. Namun, dia tidak mengelolanya dengan hati-hati, melainkan bersembunyi di kamarnya dan berlatih keras. Kecepatan berlatih teknik pikiran Qian Kun memang sangat cepat, hanya dalam 1 hari, dia mencapai level keempat. Namun, semakin sering Anda berlatih, rasa mulut kering akan semakin terasa. Menghirup darah segar adalah hal yang harus ia lakukan, jika tidak, rasa haus yang kuat di mulutnya bisa membuatnya gila seketika. Dapat dikatakan bahwa teknik pikiran Qian Kun sendiri adalah metode latihan yang beracun. Siapapun yang mempraktikkan teknik pikiran ini akan mabuk, seolah-olah sedang dirasuki setan. Ia juga menghisap darah manusia, seperti halnya narkoboy, membuat orang ingin berhenti dan tidak bisa berhenti sama sekali. Ini awalnya adalah teknik jahat yang ditinggalkan oleh sekte jahat. Teknik ini tidak muncul selama ratusan tahun, menyebabkan banyak praktisi melupakan bencana yang disebabkan oleh teknik ini di masa lalu. Sekte jahat disebut sekte jahat karena teknik jahat ini. Jika dantian tidak hancur setelah melahap energi sebenarnya, teknik sekte jahat akan diterima. Namun jika sama dengan mentalitas Qian Kun, akan sulit diterima. Bagaimanapun, ini membutuhkan penghisapan darah manusia. Oleh karena itu, sementara kekuatan tempur Luoshan meningkat, itu setara dengan mengubur dirinya sepenuhnya di tangan sekte jahat. Dengan kata lain, Luoshan telah menjadi anggota sekte jahat saat ini. Jika Anda tidak memberinya cukup darah, dia akan menjadi gila. Terlebih lagi, dengan kekuatan tempurnya yang meningkat, praktisi biasa bukanlah tandingannya. Tertawa, saat ini, Luoshan masih memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Tubuh murid keluarga Luo tergeletak di tanah, dengan lubang di arteri di lehernya. Darah di dalamnya telah benar-benar terhisap hingga kering, dan tidak ada darah yang keluar sama sekali. Lin Nan, aku harus membasmimu dengan tanganku sendiri. Karena kamu aku menjadi seperti ini. Cahaya merah samar muncul di telapak tangan Luo San, dan niat membasmi yang kejam di matanya menghilang dalam sekejap. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti bahwa teknik pikiran Qian Kun ini bukanlah hal yang baik. Tapi dia sudah berlatih, dan dia tidak bisa berhenti. Jadi dalam hal ini, dia telah kehilangan hak untuk memilih dan menaruh semua kebenciannya pada Lin Nan. Saat kecepatan kultivasinya meningkat dan levelnya meningkat, jumlah darah yang dia butuhkan setiap saat meningkat, dan keluarga Luo memiliki murid yang semakin sedikit. Banyak murid yang masih bertanya-tanya mengapa keluarga Luo tampak sepi. Sedikit yang mereka tahu, Luoshan membasmi 13 orang hanya dalam 2 hari. Bahkan saat ini, Luo San sudah mulai berpikir untuk pergi. Jika Anda terus tinggal di rumah Luo, Luo Batian pasti akan ketahuan saat dia kembali, dan saat itu sudah terlambat untuk melarikan diri. Namun karena dia ingin pergi, dia juga ingin pergi secara besar-besaran dan memberikan alasan yang cukup untuk kepergiannya. Setelah membuang jenazahnya, Luo San dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada kekurangan di ruangan itu,
lalu meninggalkan catatan dan pergi dengan tenang. Catatan ini ditulis olehnya dengan tangannya sendiri. Ide utamanya adalah dia menemukan bahwa seorang murid dalam keluarga hilang hari ini. Tulisan tangannya tidak rapi dan Anda dapat mengetahui bahwa itu ditulis dengan tergesa-gesa. Meninggalkan catatan ini dan pergi, mudah untuk lolos begitu saja, dan bahkan jika Anda kembali lagi di masa mendatang, Anda dapat memperoleh beberapa penjelasan. Namun, Luo San tidak pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tua, melainkan diam-diam pergi ke kota Fuxi. Tujuannya adalah Lin Nan, inilah obsesi utamanya. Kota Muyang. Setelah Bu Jingyu pulih dari lukanya, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Yingying, tetapi pergi dengan tenang. Dia takut Zhou Yingying akan menangis. Selain itu, identitasnya saat ini diketahui di Sekte Xuantian, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun pada Zhou Yingying. Dan kota yang dipilihnya kali ini adalah kota Fuxi. Ada benteng rahasia Sekte Jahat di kota Fuxi, yang digunakan untuk komunikasi rutin, jadi dia memilih tempat ini. Berita kekalahannya di Sekte Xuantian telah dikirim kembali ke Sekte Xie, tetapi sudah lama tidak ada balasan. Saya ingin tahu apakah ada yang tidak beres. Berhenti. Namun, begitu Bu Jingyu melangkah ke jalan, dia langsung dihadang oleh sekelompok tentara. Biasanya, tentara tidak akan menghentikan praktisi berlatih. Karena setiap kultivator adalah tipe orang yang sombong dan akan mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sekecil apapun, jadi kecuali terjadi sesuatu yang serius, tidak ada tentara yang akan menyentuh keotang pembawa sial ini. Mendengar teriakan itu, Bu Jingyu berhenti. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya yang cantik dan tampan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Apakah kamu kenal Lin Nan? Prajurit itu tidak takut pada Bu Jingyu, tapi bertanya dengan tenang. Lin Nan, apa yang terjadi? Bu Jingyu tercengang. Dia mengenal Lin Nan, tapi dia tidak tahu apakah Lin Nan ini adalah Lin Nan yang mereka bicarakan. Aku tidak mengenalmu. Setelah merenung sejenak, dia segera berbicara kepada prajurit itu dengan suara yang dalam, dengan tatapan penasaran terpancar di matanya. Nak, Lin Nan adalah seorang pembasmi, dan dia membasmi Tuan Hu Fei, putra kesayangan penguasa kota. Jika kamu mengenalnya, segera beritahu dia. Prajurit itu sepertinya melihat keraguan-raguan Bu Jingyu, dan mau tidak mau memandangnya dari atas ke bawah dengan curiga, lalu mengancam. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan potret dari cincin luar angkasa dan dengan cermat mengamati penampilan Bu Jingyu. Benar saja, itu Lin Nan. Bu Jingyu memandang potret itu dengan santai, tetapi menemukan bahwa itu adalah Lin Nan yang dia kenal, dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah seperti gelombang yang bergejolak. Lin Nan sangat berani membasmi putra satu-satunya Tuan Kota Muyang. Ayo pergi, ingat, jika kamu menemukan seorang kultivator bernama Lin Nan, kamu harus memberi tahu kami. Jika kamu melapor, kamu akan diberi hadiah 1000 batu spiritual. Setelah memeriksa Bu Jingyu dan tidak menemukan ada yang salah, sekelompok kecil tentara meninggalkan kata-kata ini dan segera pergi. Dan dia menemukan bahwa setiap kali mereka melihat seorang praktisi muda, para prajurit ini akan melakukan interogasi. Apa yang sedang terjadi? Bu Jingyu cukup penasaran dengan masalah ini dan tidak tahu mengapa Lin Nan melakukan kesalahan seperti itu. Jika Anda menyinggung penguasa kota, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di kota Muyang sama sekali. Sial, pesanan yang diinginkan. Namun, ketika dia baru saja berjalan ke pintu istana Tuan Kota, dia langsung terpana oleh poster buronan dengan potret Lin Nan. Dalam keadaan normal, istana penguasa kota tidak akan mengeluarkan pemberitahuan buronan. Bagaimanapun, istana Tuan Kota mewakili pemerintahan resmi kekaisaran asli. Setelah perintah yang diinginkan dikeluarkan, itu tidak akan berlaku untuk satu kota, tetapi untuk semua kota di benua timur. Bisa dibilang saat ini, potret Lin Nan telah digantung di seluruh kota di seluruh benua timur. Dapat dikatakan bahwa selama Lin Nan ditemukan di benua timur, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Hu Wen, penguasa kota-kota Muyang, juga sangat marah. Tidak ada kabar apakah putranya masih hidup atau sudah mati. Tidak ada mayat yang ditemukan hidup atau mati. Satu-satunya yang hilang adalah Lin Nan dan Hu Fei. Oleh karena itu, sekarang Lin Nan adalah petunjuk terbesar. Hu Wen memanfaatkan posisinya untuk memasukkan Lin Nan ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh benua timur. Kota Fuxi. Lin Nan, yang masih tinggal di kamar hotel, tidak menyangka bahwa sudah ada keributan besar di luar tentang pesanan yang diinginkan. Pikirannya saat ini terfokus pada dantiannya. Pedang Xuan Yuan melahap esensi sejati semakin cepat. Pada awalnya, melalui kecepatan melahapnya, dia masih bisa mengumpulkan sejumlah energi nyata di dantiannya. Namun seiring berjalannya waktu, roh pedang benar-benar memblokir pintu masuk energi sejati dantian dan mulai melahapnya tanpa menyia-nyiakannya. Sial, saudaraku, apakah kehidupanku begitu menyedihkan? Tanpa kecepatan melahap Lin Nan yang mengerikan,
dia akan terkuras energi aslinya oleh roh pedang. Oleh karena itu, pada saat ini adalah cara teraman dan teraman baginya untuk terus menjalankan keterampilan mentalnya dan terus melahap energi spiritual. Dia sendiri bahkan tidak bisa menghitung waktunya, karena jika dia terganggu sedikit saja, dia akan kekurangan energi yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual di ruangan tempat Lin Nan berada menjadi sangat tipis. Bahkan kecepatan formasi di dalam ruangan yang memadatkan energi spiritual tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan mengerikan saat dia melahap energi spiritual. Jika cara ini terus dilakukan, energi spiritual di seluruh ruangan akan terhisap hingga kering dan terjadi kekurangan. Namun, yang membuatnya senang adalah kecepatan melahap roh pedang telah melambat secara signifikan saat ini, seolah-olah ia akan tertidur setelah makan, dan itu sedikit melemah. Namun, pedang Suanyuan dan roh pedang masih sama seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda khusus. Setelah melahap begitu banyak esensi murni, masih belum ada respon, yang sungguh menyedihkan. Ledakan. Akhirnya, ketika dia merasakan suara seperti ledakan di benaknya, roh pedang itu akhirnya berhenti melahap esensi sebenarnya. Lin Nan segera jatuh ke tanah karena kelemahannya. Kekuatan fisiknya terkuras dengan cepat selama periode ini, dan dia harus mempertahankan konsentrasi energi yang tinggi. Begitu dia rileks, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya kendur dan sangat lemah. Namun, setelah beristirahat sejenak, dia kesulitan untuk duduk kembali. Keadaan tidak memiliki kekuatan fisik dan energi nyata membuatnya tidak memiliki rasa aman, jadi dia memutuskan untuk memulihkan kekuatan fisik dan energi aslinya terlebih dahulu. Namun, dia tidak langsung melahap energi spiritual di dalam ruangan tersebut. Dibandingkan dengan obat mujarab, kecepatan melahap ini masih terlalu lambat. Bagi seorang alkemis, membawa ramuan itu adalah hal yang wajar, tetapi jika tiba giliran Anda untuk mengambilnya, Anda masih harus mempertimbangkan apakah itu layak. Tidak banyak yang seperti Lin Nan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 2 pil pengumpul roh dari cincin luar angkasa, dan menelannya ke dalam mulutnya tanpa berpikir. Sikap Lin Nan terhadap obat mujarab adalah jika Anda bisa meminumnya, jangan sia-siakan. Pokoknya bisa dimurnikan lagi. Jika selalu disimpan, maka ramuan ini akan kehilangan nilai keberadaannya. Sepertinya keluarga Luo memiliki 3 pil pengembalian hebat. Jika Anda tidak memakannya, itu hanya akan menjadi 3 pil dan tidak akan berubah menjadi apapun sama sekali. Selain itu, ramuan dengan nilai tinggi juga akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tertawa, saat dia menelan 2 pil pengumpul roh, pori-pori di tubuhnya mulai terbuka perlahan, dan lapisan udara padat yang kaya dihasilkan secara alami dan dengan cepat mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, aliran panas yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dan diserap oleh meridian lapis demi lapis. Tidak perlu menggerakkan pikiran dengan sengaja, aliran panas yang diserap seluruhnya oleh meridian telah diubah menjadi esensi murni, yang mengalir ke dantian dan disimpan secara alami. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan merasakan manfaat dari pil pengumpul roh, dan mau tak mau dia memiliki ide untuk memurnikan pil ini dalam jumlah besar. Di masa depan, jika ada kekurangan yuan nyata dan Anda perlu mendapatkan yuan nyata dengan cepat, mendapatkan 2 di antaranya sama dengan memiliki kartu truf untuk mempertahankan kekuatan tempur. Tapi kemudian dia sendiri yang melepaskan gagasan itu. Harga pil pengumpul roh terlalu tinggi, bahkan para alkemis pun tidak dapat mengkonsumsinya dalam jumlah sebanyak itu. Makan satu saja bisa membuat mereka mual sampai mati. Energi sebenarnya dalam dantiannya pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, Lin Nan telah kembali ke kondisi maju. Awalnya, dia mencoba membuat dampak untuk melihat apakah dia bisa menembus ke puncak tahap akhir pembangunan pondasi, tapi dia tidak merasakan apa-apa, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Peluang terobosan terkadang sulit ditemukan, namun terkadang mudah. Bisa dikatakan semua tergantung keberuntungan, tanpa ada usaha apapun. Ketika dewa menutup satu pintu untukmu, pasti akan membuka jendela yang lain. Di benua primitif, tidak sulit bagi pembudidaya biasa untuk menerobos seperti Lin Nan. Mereka memang punya peluang untuk menerobos, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa terungkap sekilas. Tapi Lin Nan berbeda, peluangnya untuk melakukan terobosan adalah meningkatkan pengalamannya melalui pertarungan sebenarnya. Ini adalah cara tercepat untuk menerobos. Namun untuk membuat terobosan, dia tidak bisa membuat musuh di mana-mana, jadi dia hanya bisa mencari akar terobosan tersebut sedikit demi sedikit dengan rasa ingin tahu yang kuat. Tertawa, akhirnya, di malam hari, dia sepenuhnya menyempurnakan efek dari 2 pil pengumpul roh dan dengan cepat melompat dari tanah. Terima kasih sudah menunggu di luar begitu lama. Senyuman percaya diri tiba-tiba muncul di bibir Lin Nan, dan dia langsung keluar ruangan. Dengan persepsinya yang menyimpang, bagaimana aura pembasmi Qiyuqi bisa lolos? Begitu dia keluar dari Mu Mansion, dia mengetahui bahwa Qiyuqi mengikutinya, tetapi dia tidak membuat pengumuman apapun.
Karena situasinya mendesak pada saat itu, dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari berurusan dengan Qiyuki, seorang pria kuat. Dapat dikatakan bahwa dilihat dari nafasnya, Qiyuki akan menjadi lawan terkuatnya sejak memasuki benua primitif. Sudah pasti Mu Lingfeng ingin membasminya, tetapi melakukannya sekarang membuat Lin Nan merasa sedikit konyol. Setelah keluar dari hotel, Lin Nan sengaja meregangkan pinggangnya, seolah sedang beristirahat dengan nyaman. Namun, gerakannya segera menarik perhatian beberapa kesadaran ilahi, yang membuatnya tampak terkejut. Apa yang terjadi? Tidak hanya Qiyuki, tetapi melalui informasi yang diumpankan kembali oleh persepsinya saat ini, dia menemukan bahwa setidaknya 7 atau 8 sinar kesadaran terkunci padanya dalam sekejap. Orang-orang ini pasti tidak dikirim oleh keluargamu. Lin Nan mengetahui hal ini dengan baik, tetapi mengapa kesadaran spiritual para kultivator ini mengunci dirinya? Dalam sekejap, Lin Nan merasa seperti sedang menjadi sasaran dan akan dicegat. Situasi ini membuat Lin Nan merasa ada yang tidak beres, dan dia samar-samar mengerti apa yang mungkin terjadi. Namun dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Persepsinya tersebar sepenuhnya, dan semua kesadaran yang terkunci padanya ditemukan satu persatu. Lin Nan. Namun, pada saat ini, Qiyuki juga menemukan Lin Nan, ekspresinya segera mengembun, dan dua cahaya dingin keluar dari matanya. Dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan sekarang. Lagi pula, jika Lin Nan dibasmi di depan umum sekarang, keluargamu akan terungkap. Tunggu, pada saat ini, yang bisa dilakukan Qiyuki hanyalah menunggu Lin Nan mencapai tempat terpencil untuk membasminya. Setelah Lin Nan melakukan peregangan, dia menggunakan akal sehatnya untuk menjelajahi situasi sekitarnya dan berjalan ke arah Mu Mansion. Pada saat yang sama, otaknya berputar cepat, memikirkan cara menyelesaikan krisis yang ada. 7 atau 8 sinar kesadaran telah sepenuhnya mengunci dirinya dan tergantung jauh di belakang, seolah-olah sedang menjelajahi di mana dia akan menetap. Keanehan, saat Lin Nan berjalan, dia merasakan perasaan krisis semakin kuat, tetapi persepsinya tidak dapat mendeteksi dari mana rasa krisis ini berasal. 7 atau 8 kesadaran ilahi, termasuk Qiyuki, tidak membuatnya merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan ini. Seolah-olah ada seseorang di sekitarnya yang akan menikamnya dalam kegelapan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Apapun, pada akhirnya, setelah pencarian tidak berhasil, Lin Nan memblokir semua persepsi dan kesadaran. Para prajurit akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Cara ini sama saja dengan memaksa dirinya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Mufu segera tiba. Masih belum ada bahaya, yang membuat Lin Nan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan persepsinya. Itu hanya penguncian 7 atau 8 kesadaran ilahi. Bukankah Qiyuki mengikutinya untuk memusnahkannya? Sekarang dia begitu dekat dengan Mu Mansion, mustahil bagi Qiyuki untuk membasminya, jadi Lin Nan untuk sementara menurunkan kewaspadaannya terhadap pria kuat ini. Adapun 7 atau 8 kesadaran spiritual lainnya, dia tidak bisa menilai tujuannya, jadi dia harus segera masuk ke Mu Mansion. Saat dia melangkah ke Mu Mansion, kesadaran yang terkunci padanya dengan cepat menghilang, membuatnya tertegun. Apakah Anda menyelidiki keberadaan saya? Akhirnya, Lin Nan memikirkan tujuan orang-orang ini. Tapi sekarang sudah seperti ini, tidak ada cara untuk pergi. Hah, baru tahu kalau kamu mengetahuinya. Lagi pula keluargamu bukan vegetarian. Memikirkan hal ini, dia mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini dan berjalan masuk dengan tenang. Saat ini, persaingan antara 4 keluarga tersembunyi telah berakhir, dan dia tidak diragukan lagi telah menjadi orang nomor 1 yang diakui. Karena bergabungnya dia, keluarga Luo akhirnya mendapat kehormatan menjadi yang pertama dari 4 keluarga tersembunyi. Luo Batian sudah lama tertawa lebar. Pada saat yang sama, 5 tempat teratas juga telah ditentukan. Mu Ziqiu, Li Mufei, Qian Siki, dan Long Ruoyu masing-masing menempati peringkat kedua hingga kelima. Fang Ting dari keluarga Fang berada di peringkat ke-6 dengan 1 poin. Di antara 5 besar, hanya peringkat pertama Lin Nan dan peringkat kedua Mu Ziqiu yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 3 lainnya semuanya perempuan. Terlebih lagi, Lin Nan tidak tahu banyak tentang Li Mufei dari keluarga Sun. Tapi karena dia bisa mendapatkan peringkat ketiga, kekuatan tempurnya seharusnya tidak lebih buruk. Namun, Qian Siki mengejutkan Lin Nan dan menempati posisi keempat. Lin Nan, kamu datang di waktu yang tepat dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemeringkatan. Ini hadiahmu. Ketika Mu Lingfeng melihat Lin Nan masuk, dia sedikit terkejut, dia melirik penuh arti ke arah Qiyuki, yang berjalan tepat di belakang Lin Nan, dan kemudian berkata dengan serius. Sial, ada hadiahnya. Sebelumnya, Lin Nan mengira dia hanya memberi peringkat pada 4 keluarga tersembunyi, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tertawa, Mu Lingfeng mengulurkan tangannya dan cahaya hitam langsung melesat ke arah Lin Nan.
Lin Nan segera mengulurkan tangan dan mengambilnya. Di hadapan semua orang, Mu Lingfeng tidak memainkan trik apapun dan menangkapnya dengan mudah. Namun, ketika melihat benda hitam di tangannya, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa ini? Kotak hitam persegi panjang, diukir dengan pola sederhana, dengan lubang padat yang tak terhitung jumlahnya di satu sisi, setipis bulu sapi. Untuk sesaat, Lin Nan tidak tahu apa itu. Bahkan melalui persepsinya, dia tidak bisa memastikan apa itu. Namun, dia membalik pergelangan tangannya dan melemparkannya langsung ke ring luar angkasa tanpa menganggapnya serius. Seharusnya ada banyak barang bagus dari 4 keluarga tersembunyi. Tapi dia tetaplah orang luar. Senang rasanya mendapat hadiah. Keluargamu mungkin hanya pamer. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh seorang guru besar, tetapi setelah guru besar itu meninggal, benda ini diedarkan tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya. Mu Lingfeng akhirnya berbicara. Ada aksen yang kental dalam nada bicaranya, membuatnya tampak seperti dia hanya merasa sentimental terhadap pria berkuasa ini. Sebenarnya dia sedikit malu di awal, apa yang harus dia pilih sebagai hadiah untuk kompetisi ranking. Terutama tempat pertama ini, tidak boleh terlalu kumuh, juga tidak terlalu berharga. Yang terbaik adalah menjadi sesuatu yang terlihat berharga tetapi tidak berpengaruh. Akhirnya, dia memilih objek gelap ini. Benda ini telah lama mengalir ke dalam keluargamu mereka, tetapi hampir semua orang telah melihatnya dan menyuntikkan energi nyata ke dalamnya, tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Bentuknya cukup sederhana, dan siapapun yang memiliki sedikit akal sehat dapat menemukan makna kuno yang terkandung di dalamnya. Namun, meskipun mereka tahu bahwa hal ini tidak sesederhana kelihatannya, tidak ada yang dapat menemukan petunjuknya. Pada akhirnya, Mu Lingfeng hanya bisa membuang benda ini sebagai puing. Dan untuk kompetisi peringkat ini, dia mengambil benda ini lagi dari berbagai item di rumah harta karun. Setelah dilap, benda ini masih memancarkan kilau gelap seperti sebelumnya. Bahkan bau di atas tidak berubah sama sekali. Bagaimanapun, hal ini tidak penting bagi keluargamu, jadi dia menganggapnya sebagai hadiah pertama. Haha, jadi aku bahkan tidak tahu apa nama benda ini. Setelah mendengar penjelasan Mu Lingfeng, Lin Nan langsung tersenyum dan berkata dengan nada agak mengejek. Dia juga merasakan makna kuno yang terpancar dari kotak kayu itu, dan samar-samar dia merasa bahwa itu adalah hal yang baik, tetapi dia merasa sedikit sedih karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Saya benar-benar tidak tahu. Awalnya, Lin Nan hanya menggoda, tapi Mu Lingfeng tidak menganggapnya serius sama sekali dan menjawab dengan tenang. Otang pembawa sial, kamu benar-benar berterus terang. Maukah kamu mengarang nama hanya untuk membodohi saudaramu? Lin Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Benda ini tidak berguna bagi keluargamu, tapi mengeluarkannya sebagai hadiah benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tapi dia tidak memikirkan masalah ini. Mengenai imbalannya, dia tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Akan sangat bagus jika dia bisa memberikannya. Memenangkan tempat pertama akan menjadikan keluarga Luo yang pertama dari 4 keluarga tersembunyi. Dan dia sendiri juga memperoleh kualifikasi untuk memasuki ruang berbeda. Adapun hadiah apa yang diterima peserta lain dalam tantangan, Lin Nan tidak perlu bertanya, dan tidak perlu bertanya. Hal ini berlaku untuk penghargaan tempat pertamanya, apalagi yang lain. Baiklah, mari kita istirahat hari ini, dan besok kita akan memasuki ruang lain dalam kondisi puncak. Mu Lingfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, ketika dia berbicara, matanya yang tajam dan dingin terus mengarah ke Lin Nan, membuat Lin Nan merasa tidak nyaman. Oh tidak, keluargamu benar-benar pelit. Aku punya pedang, tapi nilainya lebih rendah dari nilaiku sendiri. Pada saat ini, Luo Hai mengutuk Lin Nan dengan tidak puas dengan suara rendah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kedua belas murid jenius ini semuanya menerima imbalan serupa. Itu pada dasarnya semua peralatan, bahkan ramuan pun tidak. Bukankah ini gaya keluargamu yang biasa? Jika mereka benar-benar memberikan hal yang baik, kita harus berhati-hati. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh dan menjelaskan kepada Luo Hai dengan lembut. Segera, sekelompok orang kembali ke kamar mereka. Hanya keluarga Sun yang tersisa sendiri, menandakan bahwa mereka akan kembali besok pagi. Rumah mereka ada di kota Fuxi, jadi tidak perlu bermalam di sini. Lin Nan, yang kembali ke kamar, mengeluarkan kotak kayu hitam sederhana yang memancarkan kesan kuno yang kuat dari cincin luar angkasa, dan memegangnya di tangannya untuk melihat lebih dekat. Namun, di bawah tampilan gelap, dia tidak bisa melihat sesuatu yang berguna. Awalnya, dia ingin menggunakan inderanya untuk menelusuri lubang kecil untuk dijelajahi. Namun, ketika persepsinya menyentuh kotak hitam, kotak itu menghilang secara alami, sehingga tidak mungkin untuk dideteksi sama sekali. Bahkan kesadaran spiritual pun tidak dapat menembus lubang kecil ini.
Ini seperti mengatakan bahwa kotak hitam ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, memang demikian adanya. Jika Mu Lingfeng tahu apa ini, dia tidak akan pernah memberikannya sebagai hadiah. Dalam keputusasaan, Lin Nan hanya bisa memasukkan kotak hitam itu ke dalam ring luar angkasa untuk sementara dan mulai berlatih dengan mata tertutup. Tinggal selangkah lagi dari ranah kecil terakhir masa pembangunan pondasi. Dan hanya ada lebih dari 5 bulan tersisa dalam persidangan yang diminta oleh Sekte Xuantian untuk dia ikuti. Penting untuk menerobos 2 alam selama periode ini, dan bahkan memiliki alam yang besar. Bagi praktisi biasa, ini adalah tugas yang sangat sulit, dan mereka pasti akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih dan terus mengkonsolidasikan ranah mereka saat ini. Tapi Lin Nan memiliki kekuatan melahap yang sangat tidak normal. Dapat dikatakan bahwa mengkonsolidasikan wilayahnya semudah menyalakan cheat. Untuk setiap terobosan, hanya dibutuhkan 2 atau 3 jam untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan keadaan saat ini, dan kemudian mencari peluang terobosan. Bahkan jika dia hanya menemukan sedikit peluang terobosan, kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat. Apa yang oleh sebagian besar praktisi disebut sebagai kultivasi tidak lebih dari menelan energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati. Namun, bagi Lin Nan, berlatih hanyalah soal menutup mata dan mengistirahatkan pikiran, paling-paling dia hanya bisa memeriksa kondisi tubuhnya. Kota Fuxi, rumah Tuan Kota. Apa, orang yang ada di poster buronan ditemukan? Di mana dia? Setelah mendengar laporan tersebut, Tuan Kota Fuxi segera bertanya dengan heran dan gembira. Jika Lin Nan ditemukan di kota Fuxi di bawah yurisdiksinya dan ditangkap hidup-hidup, dan diberikan kepada penguasa kota Muyang, dia pasti bisa mendapatkan beberapa sumber daya yang berharga. Meski setara dengan rekan kerja, namun memang benar jika orang lain tidak mengabdi pada dirinya sendiri, dewa akan membinasakan mereka. Kalau tidak ada manfaatnya, siapa yang mau berkontribusi? Menurut laporan, itu, di Mu Mansion. Prajurit yang bertanggung jawab atas laporan itu berkata kepada Tuan Kota Fuxi dengan suara yang jelas gemetar. Bahkan penguasa kota harus bersikap sopan kepada Mu Mansion. Jika Lin Nan benar-benar ada, masalah ini mungkin sangat sulit untuk ditangani. Oh, itu dia. Mari kita selesaikan masalah ini untuk sementara waktu dan awasi Lin Nan ini. Jika dia sendirian, tangkap dia langsung. Ketika Tuan Kota Fuxi mendengar ini, dia langsung mengutuk dan merenung dalam waktu lama sebelum akhirnya berbicara. Bukan karena dia harus sopan kepada Mu Mansion, tapi dia harus menghormatinya. Jika tidak dia, penguasa kota, akan tamat sepenuhnya. Selain itu, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa tidak ada yang menghalangi masuk dan keluarnya Lin Nan dari Mu Mansion, jadi pasti ada rahasia. Jika dia memiliki hubungan dekat dengan Mu Fu, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Bahkan jika Lin Nan berjalan melewatinya, dia sendiri tidak akan berani mengambil tindakan. Keluargamu menjalani kehidupan yang makmur di kota Fuxi dan berteman dengan banyak petani. Jika Lin Nan membuat marah keluargamu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Waktu berlalu, dan malam berlalu dengan mudah bagi para praktisi. Semua orang dipanggil pagi-pagi sekali. Meskipun dikatakan bahwa hanya 5 teratas dalam tantangan yang dapat memasuki ruang berbeda, untuk mencegah kecelakaan, Mu Lingfeng tetap memanggil beberapa murid dengan tingkat kultivasi tinggi, dan bahkan memindahkan beberapa murid dari keluarga Sun. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Ketika tubuhmu tidak tahan, kamu secara alami akan diusir. Semua yang kamu peroleh adalah milikmu secara pribadi, tetapi bahaya dan peluang hidup berdampingan. Mereka yang keluar akan memiliki kultivasi lebih lanjut, mereka yang tidak bisa datang keluar akan lebih ditingkatkan. Teman-teman, nyawa mereka hilang di ruang yang berbeda. Sebelum memasuki ruang berbeda, Mu Lingfeng terlebih dahulu menjelaskan taruhannya dan meminta semua orang untuk mempertimbangkannya dengan cermat. Apalagi tantangannya hanya memperoleh kualifikasi untuk memasuki ruang berbeda, namun tidak wajib. Setelah menunggu lama, tidak ada yang menyerah. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Dengan premis ini, siapa yang akan mundur dari pertempuran? Kita membutuhkan kita berempat untuk membuka ruang yang berbeda bersama-sama. Kita hanya dapat berteleportasi hingga 5 orang dalam satu waktu. Dalam keadaan normal, kita akan menteleportasi para murid yang berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi karena semakin tinggi budidaya level, semakin kuat daya tahannya. Ini bukan kompetisi. Kekuatan tempur, Lin Nan, dengan tingkat kultivasimu, kamu pasti akan mati. Apakah kamu yakin ingin masuk? Mu Lingfeng kemudian menjelaskan kepada semua orang dengan nada berat. Namun pada akhirnya, dia menatap Lin Nan lagi untuk memastikan. Lagi pula, di antara 5 orang ini, hanya Lin Nan yang memiliki tingkat kultivasi terendah, dan dia memang dirugikan setelah masuk. Mu Lingfeng, yang telah memata-matai cincin luar angkasa Lin Nan,
tidak ingin semua hal baik tertinggal di ruang lain, jadi dia menanyakan pertanyaan ini kepada Lin Nan. Tentu saja aku yakin, aku belum cukup hidup. Lin Nan bebas dan santai, tersenyum sedikit, dan menjawab dengan tenang, sama sekali tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Kematian pengadilan. Saat ini, hampir semua orang memiliki gagasan seperti itu di benak mereka. Namun dalam kasus ini, tidak ada yang mengatakannya. Oke, ayo kita mulai. Mu Lingfeng segera berteriak dengan suara yang dalam, karena Lin Nan sedang mencari kematian, dia tidak perlu mengambil tindakan. Tapi yang paling menyakitinya adalah pil di cincin luar angkasa Lin Nan, saya khawatir semuanya akan hilang di ruang lain sekarang. Kelima orang itu segera dibawa ke sebuah aula besar di belakang rumahmu. Ada penghalang formasi di luar aula utama, dan aliran cahaya berkedip. Setelah menutup pintu, seluruh aula tampak utuh, mulus, dan formasi diaktifkan secara independen. Jika Anda tidak membuka pintu dari dalam, Anda tidak akan dapat menemukan pintu masuk sama sekali. Mari kita mulai. Karena Mu Ziqiu hendak memasuki ruang lain, Mu Lingfeng terlihat sangat berat dan tidak berani mempermainkannya saat ini. Hampir pada saat yang sama, kepala dari 4 keluarga bangsawan yang tersembunyi mengulurkan tangan dan masing-masing mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin luar angkasa. Memanggil. Segera setelah slip giok dikeluarkan, cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Dan di atasnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat mulai muncul. Persepsi Lin Nan langsung terkunci pada 4 slip giok ini. Dia awalnya berpikir bahwa memasuki ruang yang berbeda memerlukan melewati susunan teleportasi, dan susunan teleportasi ini kebetulan berada di rumahmu. Tapi saya tidak pernah menyangka dibutuhkan 4 kepala keluarga untuk berkumpul untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Keempat orang itu meletakkan slip giok di 4 arah dan duduk bersila. 4 helai esensi murni dengan cepat dituangkan ke dalam 4 slip giok. Tertawa. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang kuat meletus dari 4 slip batu giok, dan kekuatan robekan yang hampir brutal meledak dari tengah. Sekarang, kita tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Melihat susunan teleportasi telah dihasilkan, Luo Batian segera berteriak kepada 5 orang itu. Lin Nan dan 5 orang lainnya, yang telah dipersiapkan sejak lama, melintas dan dengan cepat memasuki susunan teleportasi. Tertawa, lampu hijau menyala dengan cepat, dan kekuatan robek yang kejam memaksa tubuh kelima orang itu untuk berpisah ke dalam ruang teleportasi di tempat. Sosok kelima orang itu dengan cepat menghilang ke dalam susunan teleportasi. Cahaya cian yang menyilaukan juga segera meredup, dan bahkan slip giok yang awalnya berisi aura kaya tampaknya telah terkuras auranya dan menjadi kusam. Pada titik ini, tanda misterius pada batu giok tergelincir dengan jelas. Keempat kepala keluarga tidak bangun. Mereka tampak sedikit lebih tua sekarang, dengan ekspresi wajah yang kuyu. Bahkan esensi murni dari tahap Naschen Soul di dantian mereka terkuras oleh susunan teleportasi yang hanya bertahan kurang dari 3 napas. Mereka akan duduk di sini selama 3 hari ke depan, menunggu hasil akhir. Tertawa. Ketika mata mereka tiba-tiba berbinar, Lin Nan dan mereka berlima muncul di ruang yang sama sekali asing. Dikatakan aneh karena Lin Nan menemukan melalui persepsi abnormalnya bahwa tempat ini mengandung fluktuasi energi ganas dan ganas yang tak ada habisnya. Dan dibandingkan dengan benua aslinya, energi spiritual di sini lebih murni. Namun karena ada energi ganas dan ganas yang mengisinya, meskipun auranya murni, namun tidak bisa ditelan dengan cepat. Tanah yang gelap memancarkan aura gemetar, dan daerah sekitarnya semakin bobrok dan tandus. Apakah ini ruangan yang berbeda? Long Ruoyu adalah seorang gadis. Dia tampak sedikit takut dan diam-diam mendekati Lin Nan sebelum bertanya. Di sini, satu-satunya yang bisa dia percayai adalah Lin Nan, karena tidak ada jaminan ada orang yang akan menusuknya dari belakang. Seharusnya begitu. Lagi pula, kita hanya punya waktu 3 hari, jadi biarkan saja. Lin Nan mengulurkan tangan dan menarik Long Ruoyu, lalu segera meninggalkan kata-kata ini dan berjalan ke kiri. Adapun arah mana yang dipilih orang lain, itu bukan urusannya. Mendengus. Mu Ziqiu masih mengamati pemandangan di ruang berbeda ketika dia tiba-tiba menyadari Lin Nan memegang tangan kecil Long Ruoyu, dan kilatan kekerasan tiba-tiba muncul di matanya. Tapi ketika dia pertama kali datang ke ruang yang benar-benar asing ini, dia harus menanggungnya terlebih dahulu. Kemudian dia melihat dengan tajam ke arah yang dipilih oleh Lin Nan dan Long Ruoyu, dan dia dengan cepat berjalan ke arah yang berlawanan. Qian Siki dan Li Mufei yang tersisa saling memandang dan segera mengikuti Lin Nan dan Mu Ziqiu. Lin Nan, tunggu. Tak jauh dari situ, Lin Nan ditangkap oleh Li Mufei yang mengejarnya dari belakang. Saat dia masih agak jauh, dia berteriak pelan. Di tempat asing ini, Li Mufei, sebagai seorang gadis, memiliki rasa takut yang alami, tetapi dia tidak memilih untuk mengikuti Mu Ziqiu.
Karena kepala keluarga Sun telah menjelaskan sebelumnya bahwa setelah memasuki ruang yang berbeda, Anda tidak boleh bertindak sendiri. Sekalipun Anda tidak dapat memperoleh apapun, Anda harus pergi bersama. Dan dia juga secara khusus memberitahuku bahwa jika memungkinkan, ikuti Lin Nan. Itu sebabnya Li Mufei memilih Lin Nan dan Long Ruoyu. Saudari Mufei, ada apa? Sebelum Lin Nan dapat berbicara, Long Ruoyu bertanya dengan lembut. Dia juga diam-diam waspada, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bolehkah aku pergi bersamamu? Li Mufei tahu bahwa permintaan ini agak mendadak, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertanya dengan wajah memerah. Lin Nan sedikit mengernyit dan mempertimbangkan tujuan Li Mufei. Dia tidak berselisih dengan keluarga Sun. Jika dia memaksakan hubungan apapun, dialah yang akan menamparkan Li Mufei ketika dia menantang semua orang. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan Li Mufei untuk membalas dendam. Terserah kamu, tapi kamu harus mendengarkan aku, kalau tidak silakan pergi sendiri. Setelah merenung dalam waktu lama, Lin Nan tidak dapat menemukan tempat di mana Li Mufei menjadi ancaman baginya, jadi dia segera memutuskan untuk membawanya bersamanya. Namun, dia sudah mewaspadai Li Mufei di dalam hatinya. Bagus, Li Mufei menerima keputusan Lin Nan tanpa ragu-ragu. Segera, ketiga orang itu mulai bergerak maju. Namun, di bawah persepsi Lin Nan, ada pemandangan terbuka sejauh puluhan mil, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya lebih jauh lagi beberapa gunung terus-menerus muncul, tetapi sekali lagi, gunung tersebut masih gundul dan tanpa vegetasi. Lin Nan, apakah kita menuju ke arah yang salah? Setelah berjalan sekitar 10 mil, Long Ruoyu bertanya pada Lin Nan dengan curiga. Tidak ada referensi sama sekali. Jika bukan karena kepercayaan diri Lin Nan, dia bahkan akan curiga bahwa mereka berputar-putar. Li Mufei tidak mengatakan apa-apa, masih mengikuti dengan diam, dan dengan waspada menggunakan kesadaran spiritualnya untuk terus menjelajahi lingkungan sekitar. Bukannya dia tidak mempercayai Lin Nan, tapi cara ini bisa membuatnya merasa aman. Tidak ada bahaya untuk saat ini, ayo percepat. Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, terkekeh, dan bergegas keluar setelah meninggalkan kata-kata ini. Kultivator tidak kesulitan menempuh jarak puluhan mil. Setelah mempercepat, dia segera mencapai kaki pegunungan yang bergulung. Pada titik ini, persepsi Lin Nan tidak bisa maju sama sekali. Anda hanya dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk mendeteksi pergerakan di sekitar Anda, tetapi indera Anda tidak dapat memasuki gunung untuk mendeteksinya. Jika kita pergi ke depan, aku tidak akan bisa memastikan bahayanya, jadi berhati-hatilah. Ada sebuah lembah tidak jauh di depan, dan ada sungai di lembah itu. Tiba-tiba, Long Ruoyu terkejut saat mengetahuinya. Kesadarannya sebenarnya bisa meluas sangat jauh di sini, dan dia berkata dengan terkejut. Tidak, ini danau yang besar. Li Mufei, yang belum pernah berbicara sebelumnya, mengerutkan kening dan berkata. 1110.